untuk pejabat dan rakyat, buka pintu dialog. Nah makanya kalau sekarang ada yang teriak-teriak rekonsiliasi, mana mungkin rekonsiliasi itu bisa digelar kalau pintu dialog tidak dibuka, saudara. Di rekonsiliasi dengan Pak Habib Rizik, kita nggak ada masalah. Dari awal saya katakan, Pak Habib Rizik mau pulang, ya pulang saja. Pergi sendiri, pulang silakan. Jadi menurut saya istilah rekonsiliasi itu apanya yang direkonsiliasi? Bukan pintu dialog dibuka, bukan rekonsiliasi yang dilaksanakan, justru yang kita dapatkan kriminalisasi ulama. Ya sebenarnya nggak ada lah kriminalisasi, istilah kriminalisasi ulama itu nggak ada. Kita nggak mengenal itu istilah itu. Tapi stop dulu kriminalisasi ulamanya, stop dulu kriminalisasi para aktivisnya, tunjukkan dulu niat baik. Oh kalau mau dialog, mau rekonsiliasi, ahlan wa sahlan. Dan kita nggak mau ulama dikriminalisasi. Negara itu melindungi segenap bangsa, itu tugas negara itu. Jadi pertanyaannya siapa yang dikriminalisasi? Yang salah. Gitu. Kita siap dialog, kita siap damai, kita siap hidup tanpa kegaduhan ya kawan. Tapi bebaskan dulu para ulama kita, bebaskan dulu para habaib kita, bebaskan dulu para tokoh kita. Masih banyak ulama-ulama kita saat ini yang menderita di penjara. Kriminalisasi ulama ini juga perlu saya jelaskan, jangan sampai karena ada kasus hukum terus yang disampaikan adalah kriminalisasi ulama. Bebaskan Ustadz Abu Bakar Bashir yang sudah sepuh, saudara. Bebaskan Habib Bahar bin Smith yang dizalimi. Bebaskan Dr. Sahganda Nainggolan. Bebaskan Bapak Anton Permana. Bebaskan Bapak Jumhur Hidayat. Ya, jangan seperti itu. Misalnya mohon maaf, ada yang dibilang ulama memukuli ya. Kalau dia memukuli orang yang urusannya dengan polisi. Jadi tolong gitu. Nah kalau tidak ada kasus, tahu-tahu dimasalahkan di hukum itu yang namanya kriminalisasi. Itu ngomong saya urus masih. Tapi jangan terus bahasanya kriminalisasi ulama, bukan, kriminalisasi yang salah. Nah kadang-kadang untuk membangun sebuah emosi, istilah-istilah itu dikedepankan. Jadi saya ingin katakan kepada masyarakat Indonesia bahwa negara melindungi segenap bangsa dan warga negaranya. Nggak ada itu negara semena-mena, nggak ada seperti itu. Tetapi negara juga harus menegakkan aturan-aturan melalui law enforcement. Kalau enggak nanti ya kacau balau kan begitu. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengatakan tidak ada istilah kriminalisasi ulama. Negara, kata dia, tidak pernah ingin melakukan kriminalisasi terhadap ulama. Hal ini Muldoko sampaikan merespons wacana rekonsiliasi yang dilempar Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab yang mensyaratkan penghentian kriminalisasi ulama. Sebenarnya tidak adalah istilah kriminalisasi ulama, itu nggak ada. Kita nggak mengenal istilah itu, dan kita tidak tahu ulama dikriminalisasi. Negara itu melindungi segenap bangsa, ini tugas negara, kata Muldoko di kantor KSP Jakarta pada Kamis 12 November 2020. Menurut Muldoko, terkadang untuk membangun emosi masyarakat digunakanlah istilah-istilah tertentu seperti halnya kriminalisasi. Padahal, negara berupaya melindungi segenap bangsa dan warga dengan tidak bertindak semena-mena. Namun, Muldoko mengakui, di saat bersamaan, negara juga harus menegakkan hukum melalui law enforcement. Penegakan aturan itu dilakukan terhadap mereka-mereka yang bersalah. Nah, siapa yang kenal law enforcement itu? Ya mereka-mereka yang salah. Jadi terus jangan dibalik negara atau pemerintah mengkriminalisasi ulama. Enggak, menurut saya tidak ada itu, ujarnya. Terkait wacana rekonsiliasi, Muldoko menganggap sebenarnya tidak ada masalah di antara pemerintah dengan Rizik Syihab. Sejak awal, pemerintah pun tidak pernah melarang pimpinan FPI itu untuk pulang ke tanah air. Justru, saat Rizik tiba di Indonesia, aparat keamanan diwanti-wanti untuk mengawal dengan baik dan tak mengganggu. Kita nggak ada masalah. Dari awal kita katakan,
Pak Habib Rizik mau pulang, ya pulang aja. Wong pergi-pergi sendiri, pulang-pulang silahkan, enggak ada masalah, kata Muldoko. Aparat keamanan justru kita wanti-wanti, kawal dengan baik, jangan diganggu walaupun mereka sendiri yang mengganggu. Mengganggu jalan maksudnya, mengganggu publik, kan begitu tuturnya. Oleh karenanya, Muldoko justru kebingungan jika ada wacana rekonsiliasi. Sebab menurut dia, tak ada yang perlu direkonsiliasi antara pemerintah dengan Rizik Syihab. Jadi menurut saya istilah rekonsiliasi itu apanya yang direkonsiliasi? Asal kita semuanya baik-baik bekerja, nggak ada masalah kok. Kita bukan pada posisi apakah itu, enggak, posisinya baik-baik aja kok sebenarnya, tandas Muldoko. Muldoko mengatakan sejak awal pemerintah mempersilahkan Rizik kembali ke tanah air. Ia menyebut Rizik pergi meninggalkan Indonesia atas keinginannya sendiri, sehingga pulangnya pun tak jadi persoalan. Pemerintah, kata Muldoko, tak pernah berupaya menekan atau menghalang-halangi kepulangan Rizik. Sebaliknya, aparat melakukan pengawalan ketat sehingga pimpinan FPI itu aman sampai ke kediamannya. Apakah kita mencegat? Enggak. Aparat keamanan justru kita wanti-wanti kawal dengan baik. Jangan diganggu, walaupun mereka sendiri yang mengganggu. Mengganggu jalan maksudnya, mengganggu publik, kan begitu, ujarnya. Jadi inilah yang harus kita luruskan. Harus clear, masyarakat juga harus paham. Tidak ada yang harus direkonsiliasi, tutur dia. Terkait permintaan Rizik tentang menghentikan kriminalisasi ulama sebagai syarat rekonsiliasi, Muldoko menegaskan tak ada istilah tersebut. Muldoko menambahkan, setiap orang punya hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Sementara negara pun memiliki hak dan tanggung jawab untuk menegakkan seluruh aturan. Negara, kata Muldoko, berupaya melindungi segenap warga, bukan hanya kalangan yang bersuara keras. Negara itu melindungi semuanya, bukan hanya mikirin orang-orang yang suaranya keras. Silent majority enggak dipikirkan. Enggak. Semuanya harus merasakan aman, nyaman. Untuk itu, tugas negara harus menyelenggarakan situasi ini dengan sebaik-baiknya, kata Muldoko. Sebelumnya, Rizik Syihab membicarakan soal rekonsiliasi antara pihaknya dengan pemerintah. Rizik sedianya tak menutup pintu untuk rekonsiliasi. Namun demikian, sebelum menuju ke arah sana, ia meminta pemerintah untuk menyetop kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis. Pernyataan itu disampaikan Rizik Syihab yang ditayangkan melalui kanal YouTube milik akun Front TV. Ada teriak-teriak rekonsiliasi. Mana mungkin rekonsiliasi bisa digelar kalau pintu dialog tidak dibuka, kata Rizik Syihab mengawali pernyataannya dikutip pada Rabu 11 November 2020. Buka dulu dialognya, baru rekonsiliasi. Tidak ada rekonsiliasi tanpa dialog. Dialog itu penting. Rizik mengatakan seharusnya pemerintah senang dikritik. Kritik dari pihak luar disebut Rizik bisa diterima atau tidak oleh pemerintah. Para pengkritik itu punya solusi yang ditawarkan. Pelajari, kalau solusi baik terima, kalau tidak baik saudara sampaikan di mana tidak baiknya. Selesai, tidak perlu ada kegaduhan di tingkat nasional, ucapnya. Dia mengaku telah menawarkan dialog kepada pemerintah sejak tahun 2017, namun tak kunjung ditanggapi. Setelah aksi 212 di tahun 2016, kemudian di Januari 2017 kita buat aksi lagi 121, 12 Januari. Kita sudah tawarkan, kalau pemerintah mau duduk dengan para habaib, para ulama, kami siap 24 jam. Kapan, di mana, silakan. Tapi apa jawaban yang diterima? Jawaban yang kami terima bukan pintu dialog dibuka, bukan rekonsiliasi yang didapatkan, tapi yang kita dapatkan kriminalisasi ulama, kata Rizik. Rizik mengatakan dirinya bersedia berdialog asalkan pemerintah menghentikan kriminalisasi ulama. Setelah itu, menurut Rizik, dia akan memulai proses rekonsiliasi. Ia mengatakan bisa kapan saja berdialog dengan pemerintah. Kita siap berdialog kapan saja, tapi stop dulu kriminalisasi ulama, stop dulu kriminalisasi aktivis. Tunjukkan niat baik, kalau mau dialog rekonsiliasi ahlan wa sahlan, ucap Rizik.
Rizik kemudian menyebut beberapa ulama dan aktivis yang masih ditahan dan ditangkap karena beberapa kasus. Dia menyebut Abu Bakar Ba'asyir sampai dengan aktivis HAM Jumhur Hidayat. Bebaskan dulu para tokoh kita. Masih banyak ulama kita yang saat ini menderita di penjara. Bebaskan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, Habib Bahar bin Smith, bebaskan dulu Dr. Syahganda Nainggolan, bebaskan Bapak Anton Permana, bebaskan Jumhur Hidayat, bebaskan dulu, bebaskan buruh, bebaskan mahasiswa, bebaskan para pendemo, bebaskan pelajar yang saat ini memenuhi ruang-ruang tahanan, ucapnya.